Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang fikih di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tapi kita terakhir masih di dalam pembahasan seputar hal-hal apa saja yang kemudian menyebabkan atau mewajibkan atau membolehkan tayamum, gitu ya. Jadi hal-hal apa saja yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan tayamum. Kemarin yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah ketiadaan air, ya, faqdul ma, kehilangan air. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah al-maradu atau sakit. Jadi sakit seperti apa yang kemudian dia membolehkan tayamum? Nah, kita lihat. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis rahimahullah, wal maradu, yang kedua adalah sakit. Al makna, maknanya anna thaniya min asbabi tayammum, bahwasanya sebab-sebab tayamum yang nomor 5 adalah al maradu al hasilu al mutawaqqa'u atau al mutawaqqa'u, yaitu sakit yang hasil, sakit yang sudah terjadi, begitu ya, sakit yang sudah ada, au mutawaqqa, atau dikhawatirkan ada. Jadi sakit itu nggak harus dia ada, tapi dikhawatirkan nanti jadi sakit kalau pakai air. Itu juga membolehkan tayamum. Kemudian kita lihat, kemudian beliau mengatakan fayatayammamu al-muhdisu wal junub. Maka orang yang junub dan orang yang muhdis, orang yang berhadas dan orang yang junub. Berarti tayamum itu dia menggantikan dua, menggantikan wudhu dan menggantikan mandi wajib. Enggak cuma menggantikan wudhu saja, tapi juga menggantikan mandi wajib. Misalkan ada orang junub dalam keadaan sakit, maka dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Fayatayammamu al-muhdisu wal junub. Maka orang yang junub dan muhdis yang berhadas itu bertayamum idza, apabila, ini sebab-sebabnya, khaufa min isti'malil ma'i ala nafsin. Satu, jika dia khawatir min isti'malil ma'i, dari memakai air tersebut, dari memakai air itu ala nafsin, atas jiwanya. Satu. Jadi alasan pertama orang boleh untuk tayamum adalah kalau pakai air maka jiwanya terancam. Jiwa terancam itu mati. Kalau saya pakai air mati saya. Sakit misalkan. Pak, jangan pakai air, Pak. Kenapa? Nanti kalau pakai air Bapak bisa mati. Itu yang pertama. Au manfaati udwin. Atau dia khawatir ala manfaati udwin, atas manfaat anggota tubuh. Manfaat anggota tubuh itu maksudnya bagaimana? Contoh misalkan ada orang sakit mata, matanya sakit, matanya ada penyakit. Kemudian kata dokter atau kata orang yang pernah pengalaman begitu, Pak, jangan pakai air. Nanti kalau pakai air matanya bisa buta, misalkan begitu. Maka dia boleh untuk tayamum. Dia boleh untuk tayamum. Itu yang kedua. Yang kedua adalah khawatir atas manfaat anggota tubuh.
Yang ketiga, autula muddati marodin, atau nambah panjang, nambah lama masa sakitnya. Artinya harusnya sudah sembuh besok, gara-gara pakai air maka jadi 3 hari, misalkan begitu. Jadi nambah lama sakitnya. Demam misalkan, Pak kalau jangan pakai air dulu ya Pak, kalau pakai air nanti nggak sembuh-sembuh misalkan. Nah itu boleh pakai air. Au ziyadatahu, atau yang keempat ziyadatahu, khawatir sakitnya nambah sakit. Misalkan tadinya demam aja, kalau pakai air nanti jadi batuk, pilek, demam misalkan begitu. Nah itu nambah sakit, maka boleh untuk tayamum. Atau yang terakhir, yang kelima, hudutsa syainin fahishin, munculnya, terjadinya syainin fahishin, cacat atau aib yang jelas, yang dohir pada anggota tubuh yang nampak. Pada anggota tubuh yang nampak. Nah, khusus yang nomor 5 ini, syainin fahish, cacat atau aib yang jelas, itu pada anggota tubuh dohir, yaitu muka dan tangan. Muka dan tangan nanti ada. Nah, bagaimana bentuk munculnya cacat atau aib yang jelas? Di sini disebutkan contohnya. Kategori launin, contohnya yang pertama berubah warna kulit. Warna kulitnya berubah. Misalkan kalau pakai air, nanti warna kulitnya bisa berubah. Min sawadin ila bayadin masalan. Contohnya kulitnya hitam, kalau pakai air nanti jadi putih, belang. Belang gitu. Pernah lihat ya ada orang kulitnya belang-belang. Misalkan gara-gara kena air misalkan. Maka itu juga boleh untuk tayamum. Wa aksihi, atau kebalikannya. Tadi kulitnya putih, kalau kena air maka jadi hitam. Maka itu juga boleh untuk tayamum. Atau diantara bentuk syainin fahish, aib yang jelas, aib yang yang mencolok, itu nuhul. Nuhul itu kulitnya jadi lembek. Kulitnya jadi lembek. Rikotan ma'arutubatin. Itu rikoh, menjadi lemah, kemudian disertai dengan basah, jadi lembek. Ada orang, Pak itu jangan kena air, kalau kena air nanti jadi benyek misalkan gitu. Kalau bahasa tempat saya benyenyeh. Jadi benyek gitu Kak, kulitnya jadi benyek. Maka itu juga boleh untuk tayamum. Au istihsyafin, atau sebaliknya istihsyaf. Istihsyaf ini bukan jadi benyek tapi jadi keras. Airik kotan ma'a yubusatin, yaitu rikoh menjadi lemah, kemudian ma'arukubah, yubusah itu menjadi keras, kulitnya jadi keras. Kalau kena air malah mengeras kulitnya. Nah itu juga boleh. Sugrotin, atau sugrotin tabeko. Sugroh itu bolong yang tetap, yang terus ada. Kalau kan ada koreng gitu kan, kalau kena air maka ini nanti jadi bolong, maka dia boleh untuk tayamum. Aulah matin tazidu, atau daging numbuh. Kalau kena air nanti ada daging numbuhnya, misalkan begitu. Nah ini adalah sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Jadi kalau pakai air itu jiwanya terancam, mati, satu. Manfaat anggota tubuhnya hilang, misalkan kalau kena mata jadi buta, mata kena air jadi buta, dua. Kemudian nambah lama sakitnya. Kemudian yang keempat nambah sakit. Yang kelima tadi munculnya cacat atau aib yang nampak jelas. Apa saja tadi? Lakin akan tapi yustaratu fil hudusi al-madhkur. Kalau munculnya aib yang jelas tadi, itu disyaratkan an yakuna fi adwin yabdu ghaliban indal mihnah. Itu terjadinya fi udwin, pada anggota tubuh yang yabdu ghaliban, yang terlihat secara umum indal mihnati, ketika mihnah. Apa itu mihnah? Al khidmah.
Khidmah itu apa ya? Kerja sehari-hari lah, pekerjaan sehari-hari. Kita kan kalau bekerja sehari-hari kan ada anggota tubuh yang bisa kelihatan. Contohnya apa? Kalau wajhi, contohnya muka, wal yadaini atau dua tangan itu kan biasa terbuka. Atau mala yu'addu kasfuhu hatkan lil muru'ah. Atau pada anggota tubuh yang la yu'addu kasfuhu hatkan. Ini juga termasuk boleh untuk tayamum kalau muncul aibnya pada anggota tubuh yang la yu'addu kasfuhu hatkan. Yang kalau disingkap, kalau dibuka anggota tubuh tersebut artinya biasanya memang ada yang tertutup, tapi kalau dibuka tidak dianggap hatkan lil muru'ah. Itu mencederai itu apa? Bikin cacat muru'ah. Muru'ah itu wibawa atau kehormatan. Contohnya apa? Betis misalkan. Betis itu kan biasanya tertutup. Tapi kalau ada orang kelihatan betisnya, laki-laki misalkan, ada laki-laki kelihatan betisnya, apakah itu kemudian dianggap cacat muru'ahnya, dianggap apa namanya mencederai kehormatan dia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ada orang kelihatan betisnya itu tidak mencederai muru'ah. Atau lengan bagian sini. Nah, ini juga tidak dianggap mencederai muru'ah. Tidak dicederai. Nah, kalau cacatnya atau aibnya muncul di betis atau di lengan sini, itu juga boleh untuk tayamum. Boleh untuk tayamum. Ini hal-hal atau apa namanya, udzur-udzur yang kemudian membolehkan seseorang itu untuk melaksanakan tayamum. Kemudian sekarang pertanyaannya, tadi kan apa? Sakit, kemudian bahaya atas jiwa, bahaya atas anggota badan, manfaat anggota tubuh, kemudian nambah lama sakitnya, nambah sakit. Itu dasarnya apa? Itu dasarnya apa? Kan? Apakah dia harus informasi dari dokter, dokternya harus 5 misalkan, atau bagaimana? Kata beliau, wa ya'tamidu fi jami'i dzalik. Orang yang berhadas dan berjunub itu ya'tamidu fi jami'i dzalik. Itu mendasarkan atau apa namanya berpegangan pada semua udzur-udzur tadi, semua bahaya-bahaya tadi, ketakutan-ketakutan tadi berdasarkan apa? Alat tajribati, berdasarkan tajribah. Tajribah itu apa? Tajribah itu pengalaman. Baik pengalaman diri sendiri atau orang lain. Misalkan, oh dulu saya pernah sakit kayak gini nih. Kalau kena air, maka sakitnya nambah. Ya, kalau kena air, maka sakitnya nambah. Maka bagaimana? Apakah harus pakai informasi dokter? Cukup atas pengalaman dia. Dulu saya sakit demam begini pakai air, malah tambah sakit. Ya udah saya tayamum aja boleh nggak? Boleh. Itu namanya tajribah. Yang kedua, wa khobaril adli, kabar satu orang adil. Berarti cukup satu dokter misalkan. Nah, apa yang dimaksud adil di sini? Yang dimaksud adil di sini adalah adil riwayat, bukan adil syahadah. Adil riwayat itu dalam ilmu riwayat, bukan adil dalam bab persaksian. Jadi adil riwayat itu cukup balik dan akil. Cukup akil dan balik. Kalau syahadah itu syaratnya 4. Akil, balik, merdeka, laki-laki. Kalau dalam bab ini yang disebut dengan adil cukup 2, yaitu balik dan berakal. Berarti kalau dokternya perempuan boleh nggak? Misalkan ngasih tahu, Mas, ini jangan kena air dulu, boleh. Boleh. Jadi cukup satu orang. Cukup satu orang. Jadi dasarnya itu ya, pengalaman, baik pengalaman sendiri atau orang lain, atau dikasih tahu sama orang adil, baik itu dokter atau selain. Kemudian, fa'in intafaya. Kalau kedua sebab tadi itu nggak ada, kedua patokan tadi nggak ada, pengalaman saya belum pernah sakit kayak gini. Teman-teman saya juga belum pernah ada yang sakit kayak gini.
Kemudian nggak ada juga orang adil yang ngasih tahu. Misalkan dia nggak ke dokter misalkan, nggak ada juga orang yang ngasih tahu. Berarti nggak bisa nih, nggak ada patokannya. Bolehkah dia untuk tayamum? Bolehkah dia untuk tayamum? Kata beliau, watawahhama hudusa syai'in. Kemudian dia waham. Waham itu menduga lemah gitu, dugaan lemah. Nanti kalau saya pakai air terjadi sesuatu. Tadi yang 5 tadi terjadi salah satu dari 5 tadi. Apakah boleh tayamum meskipun nggak pakai pengalaman dan kabar dari orang adil, misalkan dokter? Maka kata ada 2 pendapat. Menurut Ibnu Hajar, jazat tayammumu, boleh untuk tayamum ma'al i'adati indabni hajari. Tapi nanti ngulang sholat menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, boleh kamu misalkan nggak ada pengalaman sakit, terus nggak dikasih tahu dokter, cuma dugaan-dugaan saja, boleh nggak untuk tayamum? Boleh. Tapi nanti ngulang sholat. Tapi wa'tamada ar-ramliyu wujub isti'malil ma'i. Tapi kata ar-ramli wajib pakai air. Kenapa? Karena kamu cuma waham saja, nggak ada informasi dari dokter, orang terpercaya, pengalaman juga nggak ada, cukup cuma pakai waham-waham saja, dugaan saja, searching dari internet misalkan, maka nggak boleh untuk tayamum, wajib gitu. Kalau mau tayamum bagaimana? Tanya dokter. Tanya dokter. Ada pertanyaan, kalau untuk perempuan sedang safar dan tempat wudhu tidak memungkinkan terbuka dan campur laki-laki perempuan, bagaimana Ustadz? Taib. Ini kita bisa wudhu kalau misalkan harus terbuka begitu, terbuka auratnya. Kalau misalkan buka jilbab itu kan dia bisa nggak harus dibuka ya. Dia bisa masukkan tangannya, kemudian dimasukkan jarinya, kemudian diusap begini itu sudah sah dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau misalkan tangan sama ini kan yang agak repot, membuka lengan sama apa namanya kaki. Maka bagaimana dia bisa nampung air di gelas atau di botol aqua, kemudian cari tempat yang sepi misalkan tertutup, misalkan di belakang mobil atau bagaimana, kemudian wudhu pakai air itu. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan apa namanya tidak terlalu terbuka begitu, artinya masih ada sekatnya, kemudian buka ini untuk dibasuh, kemudian langsung tutup lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kayak di tempat safar gitu ya, di rest area itu biasanya campur-campur, bisa di wudhu di kamar mandi atau wudhu seperti tadi. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan seputar kalau sakitnya itu cuma ada pada sebagian anggota tubuh saja. Ini kasusnya misalkan ada orang luka, misalkan luka terbuka begitu, atau apa digips, patah tulang dan sebagainya. Jadi cuma ada pada sebagian anggota tubuh saja sakitnya. Nah ini ada 2 ya luka. Luka ini ada 2. Sakit pada sebagian anggota badan saja itu ada 2. Yang pertama luka terbuka dan enggak ditutup perban atau ditutup gips. Yang kedua kalau ada perban atau gipsnya. Ini beda pembahasan. Yang pertama kalau ada apanya? Kalau nggak ada perban atau gips, luka kemudian nggak diperban, cuma dibiarkan terbuka. Tapi sama dokter nggak boleh kena air misalkan. Ini jangan kena air ya Pak lukanya. Atau itu biasanya luka jahitan, luka jahitan. Dulu saya pernah ya, karena saya termasuk orang yang latihan silat begitu. Saya pernah kena golok, gitu. Saya pernah kena golok dan dijahit 5 jahitan, tapi di jari itu. Nah ini luka terbuka, gitu kan, luka terbuka, tapi nggak diperban, Tapi kata dokter nggak boleh kena air. Jadi saya dulu karena itu kenanya di tangan kiri, saya ceboknya pakai tangan kanan.
Tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri sama sekali nggak boleh kena air. Yang jari ini nggak boleh kena air sama sekali. Yang lukanya, karena bahaya katanya. Tapi nggak ditutup. Nah itu kasus yang pertama. Atau kasus yang kedua, luka kemudian ditutup, dibalut. Nah ini bagaimana kasusnya kalau seperti itu? Kita bahas yang pertama dulu, luka terbuka dan nggak dikasih perban. Kata beliau, termasuk tangan yang diinfus, ya, termasuk tangan yang diinfus. Kata beliau, wa in khafa min isti'mali fi ba'dil badan. Kalau orang yang junub, dan berhadas kecil tadi, itu khawatir memakai air tapi fi ba'dil badan, pada sebagian anggota badan saja. Misalkan tadi luka begitu, luka terbuka dan nggak boleh kena air, maka yang wajib dilakukan adalah dua. Apa saja? Ghasala as-sahihah. Dia harus membasuh bagian yang sehat. Misal kayak saya, waktu itu kena golok di jari telunjuk gitu kan, kemudian nggak boleh kena air. Berarti kan yang nggak boleh kena air kan bagian ini saja sebenarnya. Maka bagaimana cara saya wudhunya? Maka saya membasuh bagian yang sehat. Bagian yang sakit, ya jangan kena air. Jangan kena air. Yang sehat aja. Misalkan sini sama sini kena air. Berarti kan sini belum kena air tuh. Terus bagaimana untuk menambalnya? Wa yatayammama al-muhdisu anil alili waqta ghusli. Maka cara menambal yang nggak kena air ini adalah kalau dia muhdis, kalau dia berhadas kecil, maka dia bertayamum anil alil untuk menggantikan menambal bagian yang sakit ini yang nggak kena air waktu ghusli, sewaktu akan membasuh bagian tersebut. Contohnya gimana? Contohnya misalkan yang lebih gampang, misalkan lukanya di sini, misalkan lukanya di lengan. Nah, buka dulu. Kan lukanya di lengan, kalau luka di sini, lukanya di tangan kiri misalnya. Kemudian tangan kiri ini, bagian ini nggak boleh kena air. Maka bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya wudhu biasa, tangan, kumur-kumur, kemudian hidung, kemudian muka, kemudian tangan sampai siku gitu kan. Kemudian tangan sampai siku. Nah ini kan ada yang nggak kena air nih. Berarti tangan sampai siku, kemudian tangan sampai siku, yang bagian nggak kena air ini dibiarkan. Terus bagaimana? Setelah ini dia tayamum. Artinya untuk menambal bagian yang ini tayamum. Ini khusus untuk yang wudhu ya, untuk orang yang berhadas kecil. Untuk menambal yang ini dia tayamum. Dia tayamum, berarti ganti dari wudhu jadi tayamum. Tayamum biasa gitu. Kemudian setelah itu lanjutin wudhunya. Setelah tayamum, kemudian kan kurang kepala sama kaki, maka ya sudah kepala, kemudian kaki. Selesai. Susah ya, susah memang. Susah. Ini dulu waktu saya awal belajar juga, ini kok ribet amat gitu ya. Tapi memang seperti itu. Ini kalau nggak ada tutupnya, lukanya dibiarkan terbuka. Jadi kalau kalau wudhu harus urutan. Kenapa? Karena wudhu ada tartibnya, ada urutan. Tapi kalau junub mandi wajib, misalkan bagaimana kalau mandi wajib? Misalkan ada orang tadi luka di sini, apakah ada urutannya? Enggak. Jadi dia wal junub tuh matasya. Sedangkan bagi orang yang junub, tayamumnya boleh kapan saja. Artinya mau tayamum dulu kemudian baru mandi, atau mau mandi dulu kemudian baru tayamum, terserah. Untuk menambal bagian yang nggak boleh kena air tadi. Ditambalnya dengan apa? Dengan tayamum. Begitu. Jadi dipakai dua-duanya. Wudhu dan tayamum, pakai air dan tayamum. Itu dipakai dua-duanya. Itu kalau nggak ada perbannya. Nah sekarang kasus yang kedua, kalau ada perbannya bagaimana? Kalau ada perbannya, hukum asalnya wajib dilepas perbannya pada 3 keadaan. Kalau misalkan di perban, hukum asalnya perbannya wajib dilepas.
Hukum asal loh ya, pada 3 kondisi. Kata beliau wa idza kana 'alal alili satirun min jabiratin wa ghairiha. Wa idza kana, kalau ada alal alil atas anggota yang sakit tersebut satirun, perban, min jabiratin wa ghairiha. Baik itu berupa ya, jabiroh, berupa perban atau yang selainnya, gips dan seterusnya. Wajaba naz'uhu, maka wajib untuk dilepas perban atau gipsnya. Hukum asalnya lah ya, hukum asalnya. Fi salasi suwarin, pada 3 gambaran atau 3 keadaan. Pada 3 kondisi, perbannya atau gipsnya wajib dilepas. Apa saja? Al-ula, yang pertama, an yumkina ghuslu maudi'il illati bilma. Memungkinkan untuk atau bisa bagian yang sakit tersebut dibasuh dengan air. Ukuran bisanya apa? Nanti kita lihat. Ukuran bisanya apa? Nanti. Jadi, kondisi pertama harus dilepas perbannya. Itu kalau memungkinkan dibasuh dengan air bagian yang sakit tersebut. Misalkan diperban bagian sini, kemudian dilepas nggak apa-apa, maka wajib dilepas. Wajib dilepas. Kemudian yang ini nggak boleh kasih air gitu kan. Yang penting kan nggak kena air gitu kan. Terus wudhu, tayamum, wudhu gitu. Wudhu, tayamum, wudhu untuk nambal ini. Wudhu kemudian tayamum untuk nambal ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan kalau dilepas nggak apa-apa, perbannya dilepas nggak apa-apa. Yang penting ini nggak boleh kena air Pak. Gitu. Ini perbannya dilepas nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan kena air. Maka wajib dilepas. Soalnya kan dokter ngomong gitu, maka wajib dilepas perbannya. Kemudian bagian yang sakit tadi jangan kena air. Kemudian wudhu kayak tadi. Wudhu kemudian tayamum. Itu kondisi yang pertama. Wajib dilepas. Berarti kalau diinfus bagaimana? Diinfus bisa dilepas nggak? Nggak bisa. Nah, berarti nanti kita lihat kondisi yang berikut. Kemudian asalnya tuh yang kedua, alla yumkina dzalik. Gak memungkinkan untuk dilepas. Gak boleh, Pak, ini jangan dilepas kata dokternya. Habis diperban, kata dokter jangan, gak boleh dilepas ya, Pak. Kalau mau lepas perban harus ke dokter. Kan kadang-kadang ada begitu. Lakin akan tetapi akhoda ba'dos sahih. Tapi perbannya itu menutup bagian yang sehat. Menutup bagian yang sehat. Artinya lukanya cuma segini, misalkan lukanya cuma segini, kemudian perbannya segini. Nah, mengambil bagian yang sehat. Maka fayun za'u, maka yang mengambil bagian yang sehat itu harus dibuka untuk dibasuh. Untuk dibasuh. Kalau bisa. Jadi kadang-kadang gitu kan perbannya lebay, misalkan lukanya di sini diperban banyak gitu. Maka yang sehat-sehat ini, yang bagian yang nggak apa-apa ini, kenapa ikut diperban gitu kan? Cukup bagian ini aja kan yang diperban. Maka harus dibuka yang bagian yang apa namanya, yang sehat yang diambil perban tersebut. Kemudian seperti tadi, wudhu kemudian tayamum. Itu kondisi yang kedua. Mengambil bagian yang sehat. Kalau nggak bisa juga nanti kita lihat. Yang ketiga, an yakuna bimaudi tayamumi. Perbannya ada pada anggota tayamum. Anggota tayamum muka sama tangan. Perbannya ada di situ. Wa yumkinu mashu ma tahtahu biturab. Dan memungkinkan mengusap bagian bawah perban tersebut dengan debu. Kalau memungkinkan, maka harus dilepas. Memungkinkan itu apa gitu? Memungkinkan itu batasannya apa? Sekarang kita lihat batasan memungkinkan itu apa. Kata beliau wal imkanu, yang dimaksud memungkinkan, an la yakhafa mahdzuran mimma marra. Tidak khawatir bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya, yang 5 tadi. Soalnya kalau dilepas perbannya mati. Kalau dilepas perbannya fungsi anggota tubuhnya hilang. Kalau dilepas perbannya maka tambah lama sembuhnya. Kalau dilepas perbannya gitu, maka tambah sakit misalkan. Maka apa namanya, kalau nggak ada yang 5 itu wajib dilepas. Tapi kalau ada maka nggak perlu dilepas. Misalkan kalau dilepas nambah sakit Pak, nambah sakit ya jelas, masa perban dilepas ya jelas nambah sakit kan gitu kan.
maka nggak perlu dilepas. Fa'in khawfahu, kalau khawatir atas 5 hal tadi, kalau dilepas perbannya, lam yajib an naz'u. Lam yajibin naz'u. Tidak wajib untuk dilepas. Apa yang dilakukan? Berarti ini yang nomor 2. Kalau ada orang luka, kemudian pakai perban. Kalau tadi luka terbuka, cukup dilakukan 2 saja, yaitu membasuh yang sehat, kemudian ditambal dengan tayamum. Kalau ditambah ada penutupnya, ada perbannya, ada gipsnya, maka yang wajib dilakukan 3. Berarti orang yang diinfus termasuk. Berarti wajib dilakukan apa? 3. Apa saja? Ini kalau bisa pakai air ya. Kalau nggak bisa ya sudah tayamum saja. Bal yagsilu as-sahih. 1, dia membasuh bagian yang sehat. Kalau orang diinfus kan biasanya sekalian nggak boleh kena air ya. Kenapa? Karena penyakit badan ya, penyakit fisik. Ini bukan luka, Maka dia cukup tayamum. Nah ini kan ketutup. Bagaimana ketutupnya? Nanti itu ada pembahasan lain. Jadi bal yaghsilu as-sahih. Dia membasuh bagian yang sehat. Kemudian wayam sahu ala satiri bilma. Yang kedua, semua bagian perbannya diusap dengan air. Diusap ya, kayak ngusap kepala itu loh. Tangannya dibasahin kemudian diusap. Semuanya bagiannya, bukan sebagian saja tapi semuanya diusap dengan air. Nah, khusus mazhab Syafi'i ditambah 1. Kalau mazhab yang lain cukup wudhu kemudian diusap pakai air, sudah selesai. Tapi kalau mazhab Syafi'i tambah 1, itu apa? Wa yatayammamu amma tahta. Dan mentayamumi untuk menambal bagian di bawah perban yang nggak kena air. Jadi bagaimana misal ada orang kecelakaan kemudian kakinya diperban, atau jatuh kakinya diperban. Maka bagaimana? Dia wudhu sebagaimana biasa, begitu membasuh kaki, maka basuh kaki yang sehat gitu kan, yang bagian yang sehat, kemudian yang ada perbannya itu diusap, kemudian dia tayamum untuk menambal bagian yang nggak kena air tadi. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mempraktekkan wudhu sahibul jabirah, orang yang pakai perban, itu ada kondisi yang dia wajib ngulang sholat. Artinya kalau pakai perban, kemudian wudhu, kemudian mempraktekkan wudhunya orang yang sakit tadi, ditambal dengan tayamum, ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kondisi. 3 kondisi wajib untuk ngulang sholat, 2 kondisi tidak wajib ngulang sholat. Ingat ya, ada 5 kondisi. Orang pakai perban tadi. 3 keadaan wajib ngulang sholatnya. Artinya nanti setelah sembuh, sholatnya diulang. Ini kita bicara mu'tamad madhab dulu. Kita bicara mu'tamad atau pendapat resmi madhab dulu. Memang berat. Ini memang berat. Kalau dipelajari kayaknya enteng. Coba kalau mengalami sendiri, jangan sampai mengalami sendiri, akan terasa berat. Nanti ada pendapat yang enteng gitu. Cuma nanti kita bicara pendapat resmi dulu, pendapat yang kuat dulu. Pendapat resmi atau pendapat kuat di dalam madhab. Kemudian ada pendapat lain. Jadi ada 5 keadaan, 3 keadaan wajib ngulang sholat, 2 keadaan tidak wajib ngulang sholat. Apa saja kita lihat rinciannya. Di kelihatannya kondisi sahibul jabirah. Yang 5.
Yang pertama, jabiro itu perban ya. Perbannya ada pada anggota tayamum. Maka wajib ngulang sholat enggak? Wajib ulang sholat secara mutlak. Wajib ngulang sholat secara mutlak. Apa maksudnya wajib ngulang sholat secara mutlak? Mau dia pakainya wudhu dulu atau tidak, mau perbannya itu ngambil bagian yang sehat atau tidak, maka wajib ngulang sholat. Kalau perbannya ada pada anggota tayamum. Anggota tayamum itu atau muka sama tangan. Ini sama sini, misalkan di perban kepalanya gitu, atau di perban sininya, maka wajib ngulang sholat secara mutlak. Yang kedua, perbannya pada selain anggota tayamum. Misalkan kaki. Di anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum. Misalkan kaki. Maka bagaimana? Ada 3 keadaan. Yang pertama, perbannya cuma menutup bagian yang sakit. Artinya yang sakit di situ ya tutup di situ. Cuma yang sakit saja yang ditutup. Maka bagaimana? Enggak wajib ulang. Enggak wajib ulang sholat secara mutlak. Ini biasanya kondisinya pada orang yang dikasih salep. Gitu. Jadi satir ini nggak harus perban, salep juga bisa. Ada orang sakit di sini, luka terbuka. Kemudian kata dokter ini kasih salep pak, tapi jangan kena air, kan kadang-kadang ada begitu. Maka itu namanya penutup, tapi penutupnya cuma ada di anggota yang sakit. Ini nggak wajib ulang secara mutlak. Kemudian yang kedua perbannya melebihi gitu ya. Anggota yang sakit tapi lebih dari kadar untuk menguatkan. Nah, artinya kadang kan namanya perban itu dilebihin untuk menguatkan perban tersebut. Gips kadang dilebihin sedikit untuk menguatkan gips tersebut. Nah, tapi ini perbannya dilebihin tapi lebih dari bagian untuk menguatkan. Harusnya segini, kadar menguatkannya segini, ditambahin jadi segini. Nah, perbannya melebihi anggota yang sakit, tapi lebih dari kadar untuk menguatkan. Maka bagaimana? Maka ini juga ngulang mutlak. Wajib ngulang mutlak. Kemudian kondisi yang ketiga, perbannya melebihi anggota yang sakit, tapi sekedar untuk menguatkan. Nah, sekedar untuk menguatkan. Perbannya dilebihin, tapi untuk nguatin aja. Segini, kemudian tambahin segini untuk menguatkan. Maka ini ada 2 kondisi. Dipakai dalam kondisi suci
nggak ngulang. Yang kedua dipakai dalam kondisi tidak suci, artinya berhadas, maka wajib ulang. Wajib ulang sholat. Repot, repot. Berat, berat. Cuma ya seperti itu. Tip. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa yu'idu sholata fi salasi suwarin. Dan wajib mengulang sholat pada 3 keadaan. Ini ikutnya sama sini, sama. Al-ula yang pertama, an yakuna satir fi a'dha'i tayammumi. Yang pertama satirnya, penghalangnya, penutupnya, perbannya pada anggota tayamum. Ini wajib mengulang sholat ya. Mengulang sholat. Sawaun wadu'ahu ala tuhrin. Berarti ngulang sholat secara mutlak. Sawaun sama saja wadu'ahu, dia pakai perbannya tersebut ala tuhrin, sudah suci dulu, sudah wudu dulu, amla atau tidak. Akhoda minas sahihi syai'an amla. Apakah perbannya itu ngambil sedikit bagian yang sehat atau tidak? Maka semuanya wajib ulang sholat secara mutlak. Kalau perbannya ada di anggota tayamum. Kemudian atsaniyatu, keadaan yang kedua yang wajib ulang sholat adalah an yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Perbannya tidak pada anggota tayamum. Di kaki misalkan. Tapi wa ya'khudhu minas sahihi, tapi dia mengambil perbannya, mengambil bagian yang sehat dari badan, zaidan, lebih dari ala qadril istimsak, kadar untuk menguatkan. Nah, tadi wajib ngulang untuk sholat secara mutlak. Sawa'un wadu'ahu ala tuhrin amla. Wajib ngulang secara mutlak, sama saja apakah dia memakai perban tersebut dalam keadaan suci, wudu dulu atau tidak. Maka semuanya wajib untuk ngulang sholat. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga yang wajib juga untuk ngulang sholat adalah an ya'khudha minas sahihi. Perbannya tidak pada anggota tayammum, tapi mengambil bagian dari yang sehat, qadral istimsaki faqat. Itu sekedar untuk menguatkan saja, wa yadauhu ala hadasin. Tapi dia makainya di atas hadas, artinya makainya belum wudu. Dipakai perban wudu dulu. Sebelum diperban, dok saya mau wudu dulu. Biar gak ngulang sholat misalkan. Nah itu boleh. Ini pendapat mu'tamad. Nah, kapan tidak wajib ulang sholat? Kita bilang pada 2 keadaan. Wa illam ya'khudh minas sahihi syai'an. Kalau perbannya, penutupnya tidak mengambil bagian dari yang sehat sedikit pun, artinya yang sakit di situ, yang ditutup situ aja. Walam yakun fi a'dha'i tayammum, dan perbannya tidak pada anggota tayammum, penghalangnya tidak pada anggota tayammum, lam yajibil i'adatu, tidak wajib untuk mengulang sholat. Tidak wajib untuk mengulang sholat. Sawa'un wadu'ahu ala tuhrin amla. Sama saja apakah dia memakai penghalang tersebut, penutup tersebut, perban tersebut di atas suci atau tidak. Suci di sini dimaksud adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Wa kadza la yajibul i'adatu. Demikian juga kondisi yang kedua yang enggak wajib untuk mengulang sholat, idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Kalau perbannya pada selain anggota tayamum, wa akhadha minas sahihi, kemudian mengambil perbannya, mengambil bagian yang sehat, qadral istimsaki faqat, sekedar untuk menguatkan saja, kemudian wa wada'ahu ala tuhrin, kemudian dia pakai dalam keadaan suci. Ini juga enggak wajib ngulang. Ini juga enggak wajib ngulang. Kemudian kata beliau, fahadhi suratani, maka 2 kondisi terakhir la tajibu fihi ma i'adatu, enggak wajib untuk mengulang sholat.
Fa'idha dummat ila salasati qablah. Kalau ditambah dengan 3 kondisi sebelumnya, balagot suarus satiri khomsan, maka gambaran atau kondisi memakai perbannya jadi 5. Salasun fihal i'adatu, 3 keadaan itu wajib ulang, wasnatani la i'adata fihi. 2 keadaan tidak wajib untuk mengulang sholat. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain ada internal mazhab yang tidak wajib ulang secara mutlak. Yang penting mempraktekkan yang seperti itu. Praktekkan seperti itu. Dan tidak wajib ulang, sholat. Yang penting urutan wudhunya sama. Jadi wudhu kemudian perbannya diusap pakai air kemudian ditambal dengan tayamum. Nah, itu ada juga yang mengatakan seperti itu boleh dan tidak perlu mengulang sholat. Tapi kalau pendapat resmi wajib ulang sholat pada 3 kondisi, pada 2 kondisi tidak. Begitu. Cukupkan sampai di sini ya. Allah nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.